Shalom kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi yang indah ini kita kembali bersaat teduh dan masih dalam seri tentang worship to God. Bagaimana kita menyembah Tuhan, karena ini adalah pengajaran sepanjang bulan Mei. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang luar biasa, hari yang Kau jadikan. Kami boleh kembali bersaat teduh dan kami boleh merenungkan kembali firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih dan urapi kami semua, supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya dalam beberapa hari yang lalu, Anda sudah belajar mulai menyembah dengan benar. Anda mulai belajar untuk menyembah yang didasarkan karena pengenalan yang benar. Karena Tuhan berkata demikian, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dan kita sudah mulai mengoreksi itu. Dan ketahuilah di dalam penyembahan kita, di mana saudara membangun hubungan dengan Tuhan, maka ada hal yang perlu kita perhatikan lagi, yaitu Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. Kenapa dengan hati kita? Karena di dalam hati kita ini tersimpan cinta, kagum, dan hormat. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan adalah ketika engkau datang kepada Tuhan, menyembah Dia, sembahlah dalam cintamu, sembahlah dengan kasihmu, sembahlah dengan hormat dan kagummu. Jadi menyembah Tuhan dengan mengasihi Dia, dengan menghormati Dia, dengan mengagumi Dia, itu sangat menarik hati Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan ketika engkau datang, karena itu akan bawa engkau semangat, excited, engkau akan bergairah kalau engkau mendasarkan penyembahanmu pada 3 hal tadi. Itu sebabnya kita akan lihat sebuah ayat bagaimana Tuhan menginginkan hati kita. Dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lihat, dikatakan bahwa orang-orang disebut munafik ketika cuma datang tanpa hati, melayani tanpa hati, menyembah tanpa hati, beribadah tanpa hati, hanya rutinitas. Tuhan tidak suka dengan yang namanya rutinitas, tapi Tuhan mau kita melakukannya karena hati kita yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, hati kita yang penuh dengan kagum, hati kita yang penuh dengan hormat kepada Tuhan. Kalau itu yang menjadi landasan kita menyembah, menghampiri Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepadanya, wow, tentu itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. Itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama terus. Kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, karena hatimu mengasihi Tuhan, karena hatimu mengagumi Tuhan, karena hatimu menghormati Tuhan, wow, itu akan mempercepat respon Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya ulang, kalau saudara menyembah Tuhan dengan hatimu, engkau penuhi dengan cinta, kagum, dan hormat, dan kau datang dengan bergairah penuh harap kepada Tuhan, saya yakin itu yang akan mempercepat respon Tuhan dalam hidupmu. Ada sebuah kisah dalam Alkitab pada saat Lazarus mati dan Yesus mendengar waktu Lazarus meninggal. Saudara ya, apa yang terjadi? Yesus memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah Marta dan Maria. Ya. Dan kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11, pada waktu Yesus datang, ya, bagaimana respon Marta dan Maria? Marta merespon biasa kehadiran Tuhan dalam rumahnya. Tetapi Maria
Di dalam ayat yang ke-32, ketika dia melihat Yesus ada di rumahnya atau Yesus datang ke rumahnya, Maria memilih untuk tersungkur. Saya percaya permohonan pada Marta dan Maria sama. Seandainya engkau datang, saudaraku pasti tidak akan meninggal, tidak akan mati. Tetapi respon Marta dan Maria sangat berbeda. Maria tersungkur di depan kaki Kristus. Maria mengambil hati Tuhan dengan hatinya yang penuh dengan cinta, hormat, dan kaku. Tetapi beda dengan Marta. Itu sebabnya kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal 11, karena respon, karena sikap yang dibangun oleh Maria itulah maka Allah merespon. Tuhan merespon dengan membangkitkan Lazarus. Saya yakin apapun pergumulanmu hari-hari ini, ingat loh, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu setiap persoalan saudara. Bahkan dalam Matius pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan bahwa aku tahu sebelum kamu datang untuk menyampaikan permohonan itu kepadaku. Bahkan dalam Matius pasal yang ke-6 juga, ayat 31 dan 32a, dikatakan jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, mereka berpikir, kalau mereka bersusah-susah untuk menyelesaikan masalahnya, semuanya akan selesai. Tetapi dengar, ketika hatimu mengasihi Tuhan, ketika engkau datang dengan hatimu yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hatimu yang mengagumi Tuhan, hatimu yang menghormati Tuhan, karena tiga ini akan membuat engkau bergairah datang kepada Tuhan dan penuh harap, itulah yang akan mendapat respon daripada Tuhan. Jadilah penyembah yang benar, jadilah penyembah yang menyembah dengan benar, dan jadilah penyembah yang membawa persembahan dengan benar. Dan besok kita akan belajar lagi dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain tentang worship. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh belajar satu bagian. Bagaimana kami boleh mengerti bahwa Engkau lebih tertarik dengan hati kami yang penuh dengan cinta, penuh dengan harap, penuh dengan kasih hormat kepadamu. Bila kami memiliki hormat, kagum, dan kasih kepadamu di dalam hati kami, maka itu yang membawa kami bergairah datang kepadamu. Dan kami akan mendapat respon yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Sekarang kekasih Tuhan, keluarga BMC, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat yang telah Bapak curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati kita semua dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.